snorkeling saya ada fins dan juga alat snorkeling. So, langsung ikutin saya, langsung ke sana. Yuk! Sobat Ngataku, nah seperti yang kita tahu nih, di Kota Palu, Sulawesi Tengah ada begitu banyak objek wisata, dari kuliner hingga wisata alam dan masih banyak lagi. Tapi ya kebetulan kemarin ada teman-teman Instagram saya tuh nge-DM, katanya kayak gini, Kak, sekali-sekali bikin konten dong di daerah saya, ada objek wisata menarik di sana. Coba kakak datang ke Gorontalo, pasti seru deh. Dalam hati saya, boleh juga nih walaupun jauh, pasti seru deh kayaknya ya. Sekali-sekali kita boleh lah ya nyebrang ke provinsi lain ya. Kalau gitu ya saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor wisata alam apa aja yang bisa kita lihat di Provinsi Gorontalo. Yuk! Finally, akhirnya saya sudah sampai di salah satu tempat wisata yang terkenal banget di kota Gorontalo, yaitu Whale Shark Batu Barani Gorontalo. Nah, buat Anda nih masyarakat Gorontalo yang berada di Sulawesi Tengah, kalau mau pulang kampung ke Gorontalo, jangan lupa datang untuk menikmati langsung keindahan laut di Gorontalo dan juga keindahan salah satu spesies yang sangat menakjubkan, hiu paus yang ada di sini. Ya, kalau gitu langsung aja ikutin saya untuk melihat paket-paket yang ditawarkan di lokasi ini dan langsung menikmati keindahan yang ada di sini. Yuk! Pernah kan pemirsa mendengar permata tersembunyi yang ada di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo? Yap, benar. Permata tersembunyi itu adalah Pantai Botubarani. Objek wisata yang berjarak sekitar 20-30 menit dari tengah kota Gorontalo. Lokasinya mudah dijangkau karena berada dekat Jalan Trans Sulawesi. Air laut yang biru, kehijauan begitu jernih dan tenang. Garis pantainya dihiasi oleh pasir putih yang lembut di kaki dan nyaman untuk berjalan santai atau sekedar bersantai menikmati indahnya laut yang dikelilingi bukit hijau yang menenangkan. Dan yang paling menakjubkan adalah dari bibir pantai kita bisa melihat jelas sosok ikan raksasa yang sedang menyapa pengunjung dengan ramah. Saya pun penasaran, ingin segera menjumpai ikan-ikan hiu paus ini. Sebelum menikmati objek wisata Pantai Botubarani ini, pengunjung wajib ke loket pangkalan terlebih dahulu. Ini penting karena menyangkut ketertiban, keselamatan dan kelestarian kawasan wisata ini. Di sini kita bisa memilih fasilitas yang akan kita gunakan. Di setiap loket pangkalan, kita akan diberikan informasi tentang tata tertib selama berada di lokasi Pantai Botubarani ini. Karena di sini kita tidak hanya bisa menjumpai hiu paus, tetapi juga dapat berinteraksi. Sehingga butuh pembatasan agar tidak mengganggu hewan-hewan ini. Di sini pengunjung juga dapat mengeksplorasi dunia bawah laut yang menakjubkan lewat kegiatan diving. Fasilitas seperti tabung oksigen, masker selam dan wetsuit, hingga pemandu profesional pun tersedia di wisata Pantai Botubarani ini. Ya, jadi untuk ke spot hiu pausnya kita harus butuh naik perahu sekitar beberapa jarak dekat aja. Dan saya sudah lengkap dengan pakaian snorkeling saya, ada fins dan juga
alat snorkeling, so langsung ikutin saya, langsung ke sana. Yuk! Saatnya saya memulai petualangan laut yang tidak biasa. Ini merupakan pengalaman pertama saya. Nah pemirsa, jadi untuk kita yang ingin menikmati atau mau berinteraksi langsung dengan hiu paus yang ada di wisata Botubarani ini, kita harus naik dulu perahu ya. Nah perahunya semacam seperti ini. Dan ternyata untuk kita pergi ke spot hiu paus ini tidak terlalu jauh jaraknya dari pesisir pantai ya. Dari atas perahu kayu yang berjejer rapi di setiap pangkalan, para wisatawan bersiap menyapa tamu istimewa hiu paus, penghuni laut raksasa yang sangat bersahabat. Interaksi ini terjadi langsung dari atas perahu. Saat awak kapal menaburkan umpan berupa udang kecil, perlahan bayangan besar muncul dari bawah permukaan. Seekor hiu paus melintas perlahan, tubuhnya bercorak tutul berwarna putih bergerak menghampiri wisatawan dan juga saya. Kaget, ternyata dia sudah di belakang saya. Kagum dan takjub pun dirasakan setiap pengunjung yang menjumpai hiu paus ini. Bahkan tak lupa mengabadikan setiap momen dengan ponsel atau kamera menjadi kegiatan wajib setiap pengunjung. Beberapa pengunjung bahkan berada di tepi perahu agar bisa berinteraksi atau memberi makan hiu paus lebih dekat. Namun tetap menjaga jarak sesuai arahan pemandu. Menghimbau kepada Anda agar supaya kantong-kantong plastik sebagai isi dari udang itu ini kami harapkan jangan dibuang di laut, ditaruh saja di perahu. Hiu paus di Botubarani sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Mereka muncul hampir setiap pagi, berenang pelan sambil sesekali membuka mulutnya yang lebar untuk menyantap udang kecil yang diberikan pengunjung atau awak kapal. Momen ini menjadi pengalaman langka dan berkesan bagi saya karena dapat berinteraksi langsung dengan mamalia laut yang tergolong besar di dunia dari atas perahu kecil ini. Nah pemirsa, saat ini saya mau naik dulu perahu kacanya ya. Jadi sebelum snorkeling kita nikmati dulu nih gimana sensasinya bertemu dengan hiu paus menggunakan perahu kaca. Oke. Berada di wisata pantai Botubarani, tidak lengkap rasanya jika tidak mencoba sensasi perahu kaca yang terbuat dari material transparan seperti akrilik atau plastik polimer menyerupai kaca. Untuk memancing hiu pausnya kita sudah disediakan di perahu kacanya. Pakannya nih, pakan dari hiu paus. Nah, seperti yang tadi kita sudah ketahui, makanan dari atau pakan dari hiu paus ini adalah udang-udang kecil. Pengunjung bisa berbaring santai di atas perahu, sementara hiu paus berenang di bawah. Pengalaman yang fotogenik dan mendebarkan. Tapi tenang, kita tetap di bawah kendali pemandu profesional. Drone sering digunakan untuk mengambil foto dari atas, memperlihatkan hiu paus besar dengan pola tutul khas berada tepat di bawah perahu transparan. Pilot drone menjadi bagian penting dalam wisata ini. Sebagian besar pilot drone adalah warga lokal yang telah dilatih oleh Dinas Pariwisata atau komunitas wisata. Namun ada juga yang tergabung dalam tim operator wisata seperti pemandu snorkeling, fotografer bawah air, atau pengelola paddle boat.
Gambar yang dihasilkan benar-benar memuaskan, seakan kita berada di lautan lepas sendirian bersama dengan hiu paus raksasa ini. Oke pemirsa, jadi tadi saya sudah merasakan sensasi naik perahu kaca yang ada di wisata hiu paus Botubarani. Nah, di sini juga ditawarkan untuk bisa naik pedal nih. Sebenarnya sensasinya sama juga ya, cuma untuk masalah safety lebih safety yang perahu kaca karena dia memang bentuknya perahu. Kalau ini dia flat aja, jadi kita harus berhati-hati. Tapi ini lebih seru sih kayaknya. Ya kita coba ya naik pedal. Tidak hanya perahu kaca, saya pun tertantang untuk menggunakan pedal boat ini. Tarif untuk paket pedal boat plus dokumentasi drone sekitar Rp350.000 sampai Rp400.000 sudah termasuk sewa pedal, umpan udang untuk menarik hiu paus, foto dan video dari udara serta pengawasan oleh pemandu lokal. Paket ini sangat populer untuk foto Instagramable, di mana wisatawan berpose di atas pedal boat dengan hiu paus besar di bawah laut yang jernih. Seru banget ya pengalaman pertama saya ini snorkeling langsung di desa Botubarani. Main-main sama hiu pausnya ada berapa ekor? Kalau nggak salah tadi ada 5-6 ekor gitu. Jadi buat Anda kalau mau jalan-jalan ke Gorontalo, jangan lupa untuk visit wisata hiu paus di Botubarani. Puas bermain dengan hiu paus, saya pun berbincang sejenak dengan salah satu pemandu wisata yang ada di pantai Botubarani ini. Wah Pak, terima kasih banyak nih. Tadi sudah dibawa keliling-keliling nih saya untuk melihat langsung dan berinteraksi langsung ya sama hiu pausnya. Tapi Bapak sendiri profesi sebelumnya nelayan ya? Iya. Oh, kira-kira sudah berapa lama Bapak jadi nelayan di sini? Sudah 22 tahun. Wah, cukup lama juga ya Pak ya. Terus untuk Bapak sendiri awalnya terlibat dalam kegiatan wisata hiu paus ini awalnya seperti apa? Oh, kalau Kenapa awalnya bisa? itu dari 2016, Bapak jadi pemandu perahu. Oh, berarti dari awal dibukanya tempat wisata ini Bapak sudah langsung terlibat jadi pemandu ya? Iya, Oke. pemandu perahu. Yang buat Bapak tertarik untuk jadi pemandu wisata di sini apa Pak? Yang buat tertarik itu pendapatannya ya lumayan. Oke, jadi memang menjadi pemandu wisata sini lumayan ya pendapatannya. Kira-kira kalau untuk aturan atau himbauan khusus saat wisatawan mau berinteraksi langsung itu apakah ada? Himbauannya itu cuma beberapa hal yang disampaikan, jaga keamanan dan menghindari dari hiu paus lebih dari 3 meter. Oh, berarti harus berjarak 3 Iya, meter ya dari harus berjarak 3 hiu meter. paus. Dan untuk dilarang menyentuh hiu paus. Oke, jadi buat pemirsa ya kalau mau datang ke sini jangan sampai dipegang atau disentuh hiu pausnya, nanti mereka terganggu dan pergi ya. Itu kira-kira bisa kayak gitu kalau terganggu ya. Kalau untuk Bapak sendiri sebagai pemandu wisata tuh sehari biasanya memandu berapa perahu atau berapa kali? Oh, yang paling banyaknya itu 10 kali. Oh, paling banyak 10 kali ya? Itu Tapi biasa? di musim libur. Oh, di weekend paling banyak. Kalau hari-hari yang sepi hanya 1. Kira-kira Pak, dampak dari kehadiran wisata hiu ini terhadap penghasilan Bapak seperti apa? Ya lumayan. Berdampak sekali ya Pak ya? Ya, berdampak sekali. Iya. Dia sudah menambah ekonomi masyarakat di desa Botubarani. Apakah ada tantangan tertentu nih sebagai pemandu wisata menurut Bapak sendiri? Tantangannya? Tantangannya kalau di laut, dia ada 2 tantangan. Ombak sama ubur-ubur. Tapi yang penting semoga ya ini tempat wisatanya ini tetap berjalan terus, semakin dikenal sama banyak wisatawan lokal maupun mancanegara ya.
pemirsa, tadi saya sudah merasakan keseruan berenang langsung bersama hiu paus yang ada di sini. Dan tadi pada saat berenang itu saya mendengar beberapa informasi atau himbauan yang disampaikan untuk para wisatawan yang datang ke sini. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Wahab ya, selaku Ketua Pok Darwis Hiu Paus yang ada di Wisata Botu Barani ya. Oke Pak, saya ingin bertanya nih Pak, sejak kapan Pok Darwis ini terbentuk dan apa tujuannya? Berbicara tentang Pok Darwis, memang ada keterkaitannya dengan hiu paus. Berdirinya dari Pok Darwis ini dari tahun 2016. Kalau kita tengok ke belakang bahwa hiu paus ini memang sudah ada di sini. Memang sudah ada. Itu menurut cerita dari orang-orang tua, hiu pausnya memang sudah ada di sini. Nanti terbuka pada tahun 2016, karena di-upload oleh para guide, makanya 2016 sudah terbuka dan menjadi satu destinasi wisata hiu paus di Botu Barani. Hiu paus ini perlu perlindungan yang ketat dan kami di sini adalah penanggung jawab di kedua pangkalan. Waktu awal pertama itu ada 5 pangkalan, namun pangkalan 1 dan 2 sudah tidak aktif lagi dan pangkalan 5 juga sudah tidak aktif. Maka yang aktif sekarang tinggal pangkalan 3 dan pangkalan 4. Pangkalan 4 ini sebagai pangkalan induk. Jadi tanggung jawab kami adalah kedua pangkalan ini, pangkalan 3 dan pangkalan 4. Baik dia pengelolaan keuangan maupun kegiatan yang ada di wisata hiu paus. Tahun 2023 kemarin kami mengikuti lomba ADWI Anugerah Desa Wisata tahun 2023. Di situ kami memperoleh juara 3 kategori hiu yang terbanyak dan hiu yang terdekat dan pengunjung yang terbanyak. Kami dihadiahkan berupa uang 25 juta dan kami bangunkan sekretariat dari Pok Darwis. Luar biasa ya, jadi itu salah satu prestasi yang didapat dari tempat wisata Botu Barani ini ya Pak. Keren. Nah, kalau untuk bagaimana sistem pengaturan kunjungan wisatawan ke lokasi hiu paus agar tetap aman dan tertib? Ya. Manakala pada liburan-liburan itu kami merencanakan setiap pengunjung itu kami batasi sebanyak 50 orang. Jadi pangkalan 4 50 orang, pangkalan 3 50 orang. Namun hal itu belum kami laksanakan oleh karena kami juga mengingat pengunjung yang paling banyak. Kalau kami batasi hanya terbatas pada jam-jam yang tertentu seperti itu. Jadi hanya dibatasi oleh jam-jam tertentu saja ya Pak ya. Oke. Kalau untuk upaya Pok Darwis untuk menjaga kelestarian hiu paus dan sekitarnya itu bagaimana Pak? Ya. Memang kami selaku Pok Darwis otomatis kami ditugaskan di sini sebagai pengawas dari wisata. Karena ini kan ada 2, ada ikan, ada wisata. Jadi kalau ikan menyangkut ikan itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, dalam hal ini kami sudah menyampaikan berulang kali kepada para pengunjung untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian dari hiu paus itu sendiri, itu tergantung pada kita. Jadi kami selalu mengedukasi terhadap para pengunjung agar supaya jangan menyentuh hiu paus. Kenapa? Namanya ikan itu ada lendir yang ada di badannya. Dan itu adalah pelindung dari segala macam serangan-serangan. Makanya kami selalu mengedukasi terhadap pengunjung agar supaya jangan menyentuh hiu paus. Karena kami juga khawatir di kulit hiu paus itu sendiri ada kuman yang tidak bisa kita deteksi. Jangan nanti terkontaminasi pada kulit kita dan ini menjadi salah satu penyakit kulit oleh manusia. Alhamdulillah sampai saat ini semua terjaga. Kalau kita berbicara dampaknya ini terlalu banyak. Banyak dampak-dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sini. Kami selalu kolaborasi dengan pemerintah desa. Kita sama-sama untuk melestarikan wisata ini. Karena apalagi wisata ini sudah dikenal mendunia. Ini yang kami selalu edukasikan terhadap pengunjung maupun terhadap masyarakat di sini. Marilah kita menjaga, sama-sama kita menjaga untuk kelangsungan hidup ataupun kelangsungan dari wisata ini. Oleh karena wisata ini berbasis masyarakat, jadi secara otomatis semua
pelaksana maupun semua pekerja-pekerja yang ada di wisata hiu paus itu adalah penduduk dari desa Botubarani. Nah, Bapak untuk tantangannya nih, kira-kira ada tantangan nggak untuk Pok Darwis dalam mengelola wisata hiu paus ini? Dan kalau ada tantangannya, itu bagaimana cara mengatasinya? Memang kalau terkait dengan tantangan ini, terutama dari pengunjung. Karena kemungkinan mereka merasa gemas melihat hiu pausnya begitu. Saya juga termasuk, Pak. Itu. Makanya mereka tidak sadar diri untuk menyentuh hiu paus, padahal itu dilarang. Namun kami edukasi, yang sudah terlanjur menyentuh hiu paus, setelah selesai silakan mencuci tangannya dengan menggunakan sabun. Kita tidak bisa mendeteksi, jangan nanti terkontaminasi dengan apa yang ada di kulit hiu paus itu sendiri. Jadi ini ya. Kemudian juga ada yang pengunjung yang nakal, mereka tunggangi hiu paus ini. Mereka tunggangi. Tapi itu kami sudah laporkan ke dinas terkait, seperti Angkatan Laut, kemudian dari Dinas Perikanan Provinsi, itu kami sudah laporkan dan semua sudah diselesaikan dengan baik. Ya, jadi kalau kami melihat dan memantau bahwa wisata ini sudah dikenal dunia, namun kami dari Pok Darwis tetap mengharapkan uluran tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun dari kementerian untuk agar supaya wisata ini bisa dikenal. Memang kalau dikenal sudah, tapi wisata sudah ini terkenal. seperti ya. Tapi wisata ini bagaimana caranya untuk lebih daya tariknya lebih wah. Ya, kami ingin ada satu hotel yang berdiri di Botubarani ini yang bisa menampung para wisatawan dari mancanegara agar supaya mereka tetap tinggal di sini, lama tinggal di sini. Kami tetap siap menunggu apa saja yang akan dibantu kepada kami siap menunggu. Oke. Luar biasa ya Pak. Terima kasih banyak penjelasan dan edukasinya Pak. Nah, semoga pemirsa yang datang ke sini tidak hanya menikmati langsung dan berinteraksi langsung dengan hiu paus, tapi juga teredukasi bahwa bagaimana kita mengembangkan dan menjaga kelestarian di wisata Botubarani ini. Luar biasa. Selain memberi pengalaman luar biasa, wisata ini juga jadi media edukasi bagi kita semua. Para pengunjung diajak mengenal satwa laut secara etis dengan tidak menyentuh, tidak memberi makan sembarangan, dan tidak berenang terlalu dekat. Wisata hiu paus tidak hanya memberikan pengalaman alam, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar berupa beberapa penginapan, warung makan, hingga pelatihan pemandu lokal. Tapi semuanya tetap dibalut dalam semangat konservasi. Nah, pemirsa, jika Anda datang berkunjung ke tempat wisata hiu paus yang ada di Desa Botubarani, Anda bisa membawa pulang cenderamata buatan masyarakat lokal dari Desa Botubarani seperti ini nih. Wah, banyak sekali ya nih pemirsa. Ada baju kaos nih yang dengan berdesainkan whale shark atau hiu paus. Ini semua ada banyak macam ukuran ya Kak ya. Jadi ada untuk anak-anak kecil, ada juga remaja dan buat dewasa. Nah, selain ada kaos, ada juga tas nih ya, tas. Nah ini bisa Anda lihat nih, lucu sekali ya desainnya. Whale Shark Gorontalo nih. Nah, selain ada tas dan kaos, ada juga gantungan kunci berbentuk hiu paus dengan berbagai macam warna ini dan bentuknya juga lucu-lucu ya. Nah, selain ada yang berbentuk 3D, ada juga yang seperti ini nih. Nih. Keren sekali ya pemirsa. Saya pengen bawa pulang deh beberapa untuk orang di rumah supaya mereka bisa merasakan hasil buah tangan dari masyarakat lokal yang ada di Desa Botubarani. Nah, sekian dulu ya pemirsa perjalanan dan keseruan saya dalam menikmati wisata Botubarani yang ada di Provinsi Gorontalo.
Suatu pengalaman yang menakjubkan dan sangat seru yang luar biasa yang bisa kita dapatkan jika berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Kalau gitu sampai jumpa di Ngataku selanjutnya. Bye! Dari Botu Barani, kami belajar. Ketika manusia dan alam saling menghormati, maka keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Mari terus jaga laut, jaga hiu paus, dan jaga bumi kita.